Alhamdulillahilladzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qawmi wajah. Masyaallah, masyaallah. Akbar, akbar, Allahu akbar. Sanggokong, Masya Allah, Sanggokong. Terima kasih Sanggokong. Masya Allah, Sanggokong. Terima kasih dan sanak Sanggokong. Mudah-mudahan pian tambah rezekinya, amin. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Ya labaitin Nabi. Inggih hanya datang undangan Allah. Inggih hanya datang hari ini bicara mengantar orang ke Pangkalan Bun. Jadi datangnya maghrib. Habis itu sampai ke rumah ada undangan jar habis Isya Bahaul Guru Kasful Anwar Bangil. Jadi menghadiri haul peguruan dulu tadi itu. Ya labaitin Nabi. Ya laksafan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Uswatun, terima kasih. Bagus tuh ganjil uswatun. Kalau dua tuh Allahul witru yuhibul witra. Enggak hanya lip kulun Sanggokong. Enggak. Waalaikumsalam. Tambahinnya satu. Dasar bujur diganjilakannya. Ganjil mentiga kurang biasanya. 21 yang bagus. Waalaikumsalam Ica, Masya Allah. Kayak apa Cak kabar Cak? Yang Masya Allah payuka sudah tanah pian. Masya Allah Ica. Masya Allah Ica kan dulu anak menjual tanah lah. Masya Allah kabar Cak kalau payu. Ringan suara sedikit. Haji Jidi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Jidi belum guring lapian. Masya Allah, terima kasih yang hadir. Masya Allah. Ya ana baitin nabiyyi as-sayyidil arabi lakum madantu yadi. Ulun hendak kada, ulun hendak jual tanah. Enggak, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sam kandangan hadir, mudahan selalu sehat tinggi, amin. Doa terima kasih sama dengan pian samai. Nanya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, Masya Allah. Iya, ulun hanya relip pian. Hanya beberapa menit. Alhamdulillah. Haji jadilah. Ada beberapa syarat orang itu menjadi wali. Satu, berujlah. Berujlah artinya berujlah berjauh dari orang tapi melakukan ketaatan. Yang kedua, sering lapar. Lapar itu salah satunya. Yang ketiga adalah jarang guring. Nah, di antara syarat itu di dalam kitab hikam. Jadi orang itu menjadi wali itu di antaranya berujlah. Yang kedua lapar. Yang ketiga adalah jarang guring di malam hari. Nah, jarang guring di malam hari itu bisa wali. Tapi maksudnya jarang guring melakukan ketaatan. Berujlah ketaatan. Lapar karena melakukan ibadah. Supaya rajin beribadah. Supaya jangan banyak guring. Itu diantaranya lah. Yang keempat, nah itu banyak dapat bala. Jadi ulun aja jarang guring gurai. Habis itu dapat bala banyak.
lapar pulang ini orangnya jauhi orang pulang, nah itu bisa tuh pian tuh jadi wali. Ini lagi di jalan ke Kiring Pangi, masya Allah, iya kah? Kiring Pangi, salam jika sampai situan Guru Amit, masya Allah Kiring Pangi. Salam dari bubuhan Habib Samarinda yang semua nonton, syukran masya Allah. Syed Haidar Ali terus, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, waalaikumsalam. 4 batakun pas ruku, tangannya di bawah lutut, di bawah lutut, di lutut guru atau di lutut yang pasnya. Nah, di dalam kitab disebutkan bahwasanya ruku itu ayyabulugar rahatahu rukbataihi, bahwasanya sampailah kedua telapak tangannya itu akan kedua lututnya. Itu waktu kalau orang itu mu'tadil, artinya kejadian tubuhnya, kejadian dijadikannya adalah standar. Itu sujud itu yang pasnya adalah dua telapak tangannya ini sampai ke lututnya. Wa yablugar rahatahu rukbataihi, sampai. Adapun misalnya orang itu sampai ke bawah daripada lutut, maka hukumnya makruh saja. Sujudnya salah, rukuknya salah, sah hukumnya. Itu makruh. Yang bagusnya adalah sampai ke lututnya. Masya Allah. Ipau properti alhamdulillah yang menipu ulun sudah ada titik terang gurai. Ini lagi proses, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Abai Bagir. Mudahan pian sehat sama dengan pian Abai Bagir lah. Masya Allah sehat. Guru, adakah pendapat salawat dalam tasyahud sunnah? Guru, adakah pendapat salawat dalam tasyahud sunnah? Tidak ada. Sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kecuali salatnya, kecuali sembahyangnya, sembahyang sunnah, maka sunnah juga hukumnya. Hingga sembahyang sunnah itu kan sembahyang maksudnya bukan sembahyang sunnah, sembahyang wajib, tetapi dia tahiyat awal, maka hukumnya sunnah juga. Hingga guru, adakah pendapat salawat kalau dalam tasyahud sunnah? Iya, yaitu di sunnah abad aja. Kalau di rukun kaulinya tetap hukumnya wajib. Hingga salawat itu kepada Nabi. Yang terima kasih sama-sama Ahmad. Guru, Habib Alik itu majujubkah guru? Nah, Habib Alik yang mana lah? Hingga Alik yang itulah. Oh, yang itu. Iya, itu majujub dia. Alik yang itu lah yang banyak orang foto-foto telah itu majujub tuh. Majujub. Tapi kada sepenuhnya majujub dia. Tapi dia majujub memang. Kadang halnya datang, bukan dia majujub yang asli sama sekali majujub, enggak. Asiknya kadang datang waktu asiknya. Nah, kalau orang yang seperti itu kalau waktu asiknya minta doanya kabul. Itu sama dengan kita, tatkala kita itu mendapatkan futuhat, dibukakan Allah pintu ma'rifah atau merasakan kelezatan di waktu kita itu musyahadah, atau di waktu kita berzikir, atau di waktu kita bertafakur, diberikan oleh Allah kelezatan, itu langsung dia pian berdoa. Apabila pian terjali itu berdoa seolah-olah pian berhadapan, seolah-olah kayak ulun dengan pian ini berhadapan, seolah-olah minta seperti itu berhadapannya, seperti itu. Nanti kalau sudah biasa yang seperti itu, pian walaupun tidak dalam keadaan fana, dalam keadaan tidak terjali, tetap pian seperti itu merasakannya balik pian berdoa. Seolah-olah pian berdoa itu berhadapan dengan yang kita pinta itu. Seolah-olah kita itu tersungkur di hadapannya. Seperti itu. Jadi itu berdoa. Jadi kalau pian merasakan lezat di waktu beribadah kah, merasakan senang, nah itu langsung pian berdoa aja. Guru bertakun pulang pas sujud ujung jari itu pasnya di telinga lah guru waktu sujud loh, mohon dicontohkan. Ya. Kalau di dalam kitab beberapa kitab fikih itu artinya membetuli muhaziyaman kibaihi. Jadi membetuli ini bahunya, membetuli akan bahunya. Kalau bahunya ini membetuli, kadang-kadang kan pas letakkan di ujung telinga. Seperti itu waktu sujud itu. Kadang kita itu liwatakan sedikit, dibuka sedikit. Kalau laki-laki dibuka sedikit, membetuli akan bahunya ini, meletakkan ujungnya ini. Nah, kalau liwat sedikit berarti pas di ujungnya ini pas karena di bawah telinga berarti. Berarti itu sujud waktu sujud. Dan sujud itu ingatkan ini wajib.
wajib disentuhkan ke tempat sujud, telapak tangan dan telapak batin ini asabi namanya, batin jari ini batin telapak tangan wajib disentuh. Itu kada boleh tertutup. Contohnya seperti itulah. Artinya muhazil mankibaihi, artinya dua telapak ujung jarinya itu membatuli akan dua mankibaihi, dua bahunya. Itu seandainya lewat baks saja juga tidak apa saja. Syaratnya diangkat di belakang, burit kita terangkat. Nah, nyanyi Jarsidin bagian bawah itu terangkat ke atas, bagian atas ditundukkan ke bawah. Arti itu. Waalaikumsalam Ayub, masyaallah. Tempatnya mana Ustadz? Joko Somodro di Lamandau, Kalimantan Tengah. Jari renggang atau rapat guru, bagusnya jarang karena di dalam kitab itu disebutkan artinya dibuka. Diintisar sedikit, dibuka Jarsidin jarinya. Ya, tadi buka sedikit, jangan dia terlalu dibuka sedikit Jarsidin. Jarinya. Kadang terpikir guru berdoa, iya karena asik, kadang-kadang terpikir, itu benar 100% benar. Kita terpikir lagi di waktu kita terbuka foto hati, sebenarnya kita terpikir untuk berdoa. Karena kita itu hilang dalam kebesarannya. Sehingga di waktu itu pun seandainya kita punya geritik, punya keinginan langsung terkabul sebenarnya. Makanya kalau sudah asik, habis asik itu habis dalam keadaan panah itu, pian misalnya ditarik sudah keterbukaannya tadi itu berdoa masih dikabulkan. Di doa masih itu maksudnya bukan dikabulkan, cepat diijabahnya. Karena pian masih ada bekasnya, asarnya asik tadi itu. Jadi berdoa itu intinya kalau tidak merasakan asik, senangnya pian waktu berdoa itu dulu. Waktunya kada bisa guru ulun ini kayak orang mengahli ma'rifah wali. Nah, bawalah di waktu pian berdoa itu pian itu dalam keadaan asik senang. Bila pian merasakan kesenangan berdoa, insyaallah dikabulkan ya. Assalamualaikum hadir wong kaluwe, Muhammad Kalimoh. Himau kalimat salam. Waalaikumsalam Hafiz Al-Qadri, masyaallah. Terima kasih banyak guru, sehat selalu pian. Hamad murah rezeki, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amun masbuk salat zuhur 2 rakaat itu perlu tahiyat awal lagi lah. Tahiyat awal lagi guru lah pas imam sudah selesai salat. Kan kalau kita masbuknya ketinggalan 2 rakaat zuhur misalnya atau isya sebenarnya. Nah, waktu sembahyang isya itu kita ketinggalan 2 rakaat. Nanti imam itu kan tahiyat akhir, berarti kita tahiyat awal. Kita tahiyat awal berarti. Ada perlu lagi kita tahiyat awal. Ada perlu lagi kita tahiyat awal. Beda pian itu ketinggalan 3 rakaat. Kalau pian kau sembahyang isya ketinggalan 3 rakaat, asar ketinggalan 3 rakaat, zuhur ketinggalan 3 rakaat. Maka habis tahiyat imam itu kan pian dapat 1 rakaat baru. Nah, karena rakaat habis salat habis imam itu kita berdiri, rakaat pertama pian bertahiyat, rakaat kedua bertahiyat. Seperti itu. Jadi tahiyat awalnya tetap aja dihitung di rakaat yang kedua. Kalau 2 rakaat ketinggalan berarti tahiyat imam adalah tahiyat akhir, kita adalah tahiyat awal. Itu nanti banyak hukumnya, cara berdirinya. Berdirinya kalau kita tidak pas waktu di tahiyat kedua, kita kada perlu takbir naik ke atasnya. Contoh misalnya kita itu naik di rakaat ketiga di tahiyat orang tahiyat akhir, kita rakaat ketiga misalnya. Gitu kada perlu kita bertakbir naik ke atasnya. Sunnah aja bang sebenarnya. Itulah. Waalaikumsalam Tiara. Abang Ian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru musahan sehat, mudahan kalau lah sehat, amin ya rabbal alamin. Guru doanya semoga ulun dimudahkan segala urusan dunia akhirat sama aja. Allahumma yassir alaina min umurid dunya wal akhirah. Aban, syukran aban. Masyaallah. Assalamualaikum Tenggerang Banten nyimak guru ay. Ini kada asli Banten ndak. Ada guru aynya terakhir. Nyata orang berbay sakang ini kada orang keluar. Guru aja. Masalah ada biar sampai di Banten berdiam tetap ada bahasa Banjarnya. Putra Bakau, masyaallah, terima kasih. Waalaikumsalam hadir guru Kota Baru. Masyaallah di pelosok kampung sama dengan ulun. Masyaallah Putra Bakau, alhamdulillah pian mudahan pian sehat. Jam 12 kurang seperempat di sana. Ulun jam 11 hanya jam 11 kurang.
Masya Allah. Putra Bakau, terima kasih Putra Bakau. Masya Allah, banyak beri ulun hadiah. Panjang umur, murah rezeki. Masya Allah. Masya Allah. Kita ulanglah. Jadi kalau dia itu masbuk, kalaunya 2 rakaat tetap aja orang tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Seperti itu. Guru asih-sahih itu manohani Allah juga, apa mereka tetap mendapatkan ampunan oleh Allah Ta'ala. Ya, tetapi mereka itu kan kadang menuhan Nabi mereka itu adalah Sayyidina Ali, diubahnya sahadanya. Wallahu alam, yang sekarang ini mereka itu banyak mengubah Quran, merubah hadis. Ya, itu orang Syiah kan kada diterima, kada diberikan masuk Mekah untuk berhaji. Makanya mereka bulah Baitullah seorang di Iran gitu. Inggih wallahu alam lah inggih. Wallahu alam khawarizana. Guru ulun orang hais lah lawas di benua orang. Masya Allah Jainuddin Mustadillah. Lawas biarlah harus Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan berarti kandangan lah. Iya, Hulu Sungai Selatan kandangan berarti. Rantau kandangan. Jainuddin Mustadin. Masya Allah merantau, banyak pengalaman orang merantau. Insya Allah mudah-mudahan sehat pian di perantauan. Jangan lupa mengagungkan daerah seorang. Dari Hizaz, Masya Allah. Dari Hizaz Faiz. Dari Hizaz, Masya Allah. Enggih, Fajrul Hidayat, Masya Allah. Ulun dari Kapuas, Masya Allah. Tangan kanan dong Pak Ustadz. Iya memang tangan kanan. Ini tangan kanan. Kalau sampean melihat saya pasti tangan kiri. Ini tangan kanan saya. Kalau sampean melihat saya minum pasti tangan kiri di sana. Kalau saya minumnya tangan kanan. Kalau ini tangan kiri. Ini tangan kanan. Karena kamera depan saya pakai, bukan kamera belakang. Assalamualaikum dari Padang. Zikir galau apa Ustaz? Alladzina amanu wa tatminu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainu qulub. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Banyak mengucap la ilaha illallah. Kembalikan semuanya itu kepada Allah Ta'ala. La maujuda. Tidak ada masalah itu timbul kecuali atas izin Allah. La maujuda illallah. Tidak bisa hilang sesuatu itu kecuali izin Allah Ta'ala. La yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ada zikirnya la ilaha illallah paling afdal. Guru minta penjelasan tentang ku cari Tuhan kutemukan diriku, ya. Ku cari diriku kutemukan Tuhan. Iya, mantap itu. Ustaz, ku cari Tuhan kutemukan diriku. Inggih. Bila kita mencari kebesaran Tuhan, maka menemui akan diri kita yang hina, yang lemah nanti. Bila ku cari diriku, ketemukan Tuhan. Bila kita mengenal akan diri kita, yang sebenarnya diri kita, hakikat daripada diri kita, maka kita akan mengenal itu sebenarnya diri kita, dan mengenal akan itu sebenarnya Tuhan tadi. Seperti itu. Jadi pian mencari Tuhan itu pasti kita menemukan diri kita. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mengenal asal diri berarti mengenal akan asal kejadian dirinya. Mengenal Tuhan berarti mengenal kebesaran Tuhan itu ada terdapat pada dirinya. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Betul itu. Amin. Tuhan kita Allah Rabbul Alamin. Inggih. Insyaallah. Terima kasih guru. Semoga ulun kena bisa mendapat lawan pian. Inggih, mudah-mudahan. Di mana garang pian hendak mendapat ulun. Kalau sambil mencari harim. Kayak apa? Ami itu Pak Ustadz maksudnya kalau sambil mencari harim. Di mana dulu mencari harim? Inggih. Guru 4 tahun panghaulnya Nabi Muhammad itu tanggal berapa guru? Iya. Meninggal dan melahirnya Nabi itu sama-sama pada 12 Rabiul Awal. Itu menurut riwayat yang sahihnya seperti itu. Jadi Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal dan
meninggal pun 12 Rabiul Awal. Wallahu a'lam. Anak ulun bibinian balum balaki profesi doktor. Amin, mudahan anak pian cepat dapat jodoh. Nggih. Dapat jodoh yang baik, yang taat. Nggih. Betul bukan sahih lagi mutawatir Pak Ustaz? Iya. Nggih, ulun bukan ahli hadis. Bukan ahli hadis ulun. Iya. Dari Cicuya. Masya Allah, tabarakallah. Mudahan kita seberatan dikumpulkan dalam kebaikan. Guru batakun salat memakai pakaian baju curian, sahlah salat. Iya. Memakai baju curian ataupun memakai baju dari hasil curian tadi atau dari uang yang haram misalnya, maka orang itu sahlah sembahyangnya, sah kalau ada rukun dan syaratnya dipenuhinya. Nah, tetapi dapat pahala lah, bisa kada dapat pahala karena daripada nang haram. Ulama tasawuf itu mengatakan bahwasanya jadi ulama fikih dan ulama tasawuf itu beda pendapatnya lah. Kalau ulama fikih itu asalkan rukun dan syaratnya dipenuhi maka sah, tetapi mereka juga mengatakan tidak berpahala. Tetapi kalau ulama tasawuf karena mereka wara dan jahid, walaupun artinya satu biji kancing bajunya itu dibeli dari haram ataupun curian, maka sembahyangnya juga tidak sah. Itu karena ikhtiyatnya, karena apiknya, karena waraknya orang yang ahli tasawuf tadi. Tapi di dalam secara hukum fikih bahwasanya orang yang salat itu misalnya di tempat yang haram, misalnya di masjid yang dibangun, daripada pajak yang pajak itu daripada sesuatu yang diambil daripada nang haram, maka sembahyangnya tetap sah tetapi tidak mendapatkan pahala. Seperti itu. Jadi tergantung keilmuannya tadi. Kalau yang menurut ilmu tasawuf berartinya wara orang itu mengatakan pasti tidak sah. Tetapi kalau ilmu fikih bajunya curian sah sembahyangnya, cuma tidak berpahala. Wallahu a'lam. Nggih. Terima kasih Faiz masalah. Nggih. Guru 4 batakun bujurlah semua hintalu itu halal. Iya, di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan kulu bidin halalun, dibawa dengan isim nakirah. Jadi setiap hintalu adalah halal hukumnya kecuali memudaratkan. Jadi memudaratkan misalnya kalau kita makan gatalan atau kita sakit dengan sebab memakan telur itu, maka telur itu menjadi haram. Seperti itu. Nah, jadi semua hintalu itu sebenarnya halal aja. Telur biawak kah? Kalau dia behintalu, telur buaya, halal aja. Telur penyu halal walaupun lahir keluar daripada binatang nang haram. Seperti penyu kan, penyunya tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Tapi telurnya boleh. Kullu bidin halalun. Alasannya di dalam kitab itu adalah aslul hayat namanya, yaitu asal hayat, yaitu asal kejadian, asal kehidupan. Jadi asal itu artinya suci berarti. Contoh seperti misalnya air mani. Kalau air mani itu suci. Jadi air orang yang laki-laki ini ada 4. 1 air kencing, 2 air wadi, mazi dan mani. 3 yang menajis, 1 yang suci, yaitu air mani. Itu suci hukumnya. Berarti itu. Nggih. Begitu juga dengan telur. Telur tadi jadi haramnya. Nah, jadi haram apabila mudaratkan, padahal halal aja. Bukan hanya telur aja, setiap barang yang halal itu apabila memudaratkan kita makan, misalnya kita makan ayam yang disembelih, dimasak, halal hukumnya. Tetapi kalau kita memakannya sakit kita, gatal kita, itu menjadi haram jadinya. Atau karena jijik kita melihatnya, jadi haram hukumnya. Atau karena dihormati, itu jadi haram. Karena jijik itu misalnya seperti dahak, itu halal aja. Air ingus, itu halal aja, ingus kita halal aja. Cuma karena jijik bisa jadi haram. Ditelan enggak apa-apa, halal aja. Atau karena dihormati jadi haram. Contoh batang tubuh manusia. Batang tubuh manusia ini hukumnya adalah halal aja. Cuma karena dihormati menjadi haram. Terhormat. Berarti itu. Benar intalah itu.
hari atau angka, apa ada baik buruk sialnya guru, wallahu alam lah. Cuma orang dulu itu pasti mentafaulkan, misalnya seperti hari Jumat itu hari yang penuh berkah, itu hari Jumat berarti baik. Atau waktu hari diturunkannya nur, itu di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, hari Rabu atau hari Rabu, nah itu hari yang bagus. Ada juga hari-hari bilangannya itu, wallahu alam. Cuma bilangan itu kadang orang yang ahli bilangan, orang kada ahli. Bilangan bajau orang turun dari rumah ada bilangannya, wallahu alam orang dulu. Nggih. Itulah. Ulun ini setengah tahun pang sudah dijauhi kekawanan, baik jalah guru baik. Nggih baik ya. Asalah. Wah ini sari curi guru mursyid, kayak apa solusinya guru biar bisa ma'arifat? Baca salawat banyak. Dalail paling tidak satu hari khatam. Kalau tidak baca salawat 12.000 sehari. Insya Allah nanti dari salawat itulah kita dibimbing. Salawatnya langsung nanti yang membimbing nanti dalam hati kita mengarahkan kebaikan. Kalau tidak ada berarti kita nanti ketemu dengan guru mursyid. Kalau tidak ketemu dengan guru mursyid berarti salawat itulah nanti yang akan menjadi mursyid kita. Bagaimana salawat itu menjadi mursyid kita, nanti pian merasakan aja dalam setahun pian akan diberikan nanti sir di dalam hati mengarahkan kepada yang baik-baik. Contoh misalnya seperti pian misalnya makan biasanya tergesa-gesa, nanti ditegur dalam hati itu jangan tergesa-gesanya. Salat yang dulunya misalnya tidak ingat, nanti di dalam hati pian itu pasti ada supaya ingat, dia mengingatkan. Nanti setelah ingat kita itu nanti disuruhnya lagi khusyuk. Itu murabinya langsung nanti dengan berkat salawat atau dengan berkat amaliyah kita tadi. Jadi kalau susah mendapatkan guru murabi mursyid, banyaklah membaca salawat. Nanti pian akan tahu bagaimana dia mengarahkan di hati pian. Nah bagusnya itu ya bermurabi mursyid. Tapi murabi mursyid biasanya tidak mengatakan a, i, u, a, enggak. Tetapi beliau cuma memberikan amaliyah, biasanya yang kita amaliyahkan istiqamah sampai kita itu wasil ilallah. Wallahu a'lam. Insan Haim inisial. Waalaikumsalam amun teh hadir. Guru hidup ini kader rami jua amun kadada masalah perasaan ulun, karena bila ada masalah membuat kita bahagia akhirnya. Iya, innamal usri yusra. Harti, terima kasih Harti. Harti, benar itu putra Bakawala. Sama dengan orang yang sudah di makam arif billah, dia tuh senang kalau kena ujian. Orang yang di makam arif billah itu senang di makam ujian, karena itu berarti Allah Ta'ala tuh memperhatikannya. Terima kasih Harti, Masya Allah. Mudahan pian sugih. Amin. Terima kasih. Nah putus punya ulun hilang sinyal. Itu tadilah. Jadi orang-orang itu ada yang senang karena diuji Allah Ta'ala, karena dia bahagia. Karena di dalam setiap ujian itu dia melihat tajalinya kebesaran Allah Ta'ala dan tajali sifat kehambaannya, kefakirannya. Makanya ada orang itu yang di makam arif billah itu senang kalau doanya tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Kenapa? Itu menambah sifat kehambaannya, sifat ubudiyahnya, sifat lemahnya terhadap Allah Ta'ala. Nah itu ada orang yang senang. Nah itu dengan sebab doanya tidak diijabah. Di makam ini orang ini makamnya luar biasa. Itu namanya padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Benar-benar artinya sifat kehambaannya dilaksanakan, diberikan Allah Ta'ala, lagi ditambahkan lagi dengan tidak diijabah setiap doanya. Nah itu. Jadi jangan dikira orang wali itu misalnya sedih kalau doanya kada diijabah. Ada di antara orang wali itu yang senang doanya tidak diijabah, atau senang orang itu dihina orang. Hatinya bertambah senang kalau dihina orang, dicaci orang itu senang. Kenapa? Karena dia merasakan dirinya itu benar-benar dalam sifat kehinaan di hadapan Allah Ta'ala, bukan di hadapan makhluk. Karena apa? Karena yang dipandang yang mencaci itu adalah afal dan sifatnya Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala itu berzahir dengan orang tadi, mengatakan ikam ini bodoh, ikam ini bungul. Dia tersenyum saja. Kenapa? Ya karena dia memang merasakan dirinya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki daya upaya. Inilah orang makam-makam yang mana
setiap gerak pandangannya dan diamnya itu tajalli dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada timbul amarah. Dia itu sudah raditu billahir rabba, sudah masuk kepada makam keridaannya Allah taala. Kenapa jadi derida? Karena dia sudah tajalli. Nah, apabila orang itu makamnya di makam tajalli, maka orang itu masuk kepada makam mahabbah. Bila orang itu sudah masuk ke makam mahabbah, apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap dirinya, maka dia pasti ridha dan dia pasti senang. Entah itu bala kah, entah itu nikmat kah. Bukan bala dan nikmatnya yang dia pandang, tetapi orang yang memberikan bala dan memberikan nikmat itulah yang dia pandang. Kenapa? Karena ketajaliannya tadi melenyapkan akan dirinya, melenyapkan yang menimpa akan dirinya, melenyapkan akan yang diberi oleh orang itu, tetapi yang nampak padanya adalah yang memberi, bukan yang diberi. Orang ini sudah masuk ke makam benar-benar fana fi sifat, fana fil afal, fana fi zat. Dalam setiap tarikan napasnya, dalam setiap gerakannya, dalam setiap pandangannya, orang ini senantiasa tajalli dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nampak kebesaran Allah taala meliputi akan dirinya. Ini orang ini sudah di makam baqabillah, bukan panabillah lagi, tetapi baqabillah. Nah, selalu tajalli. Mursyid kayak apa solusinya, guru? Sudah ulun jelaskan. Hari ini yang sial ada namanya hari itu baik semua. Assalamualaikum bakhair, masyaallah bakhair Habib Jordan. Yang haram telur kita. Masyaallah. Waalaikumsalam surah wa mudahan sehat selalu pian murah. Empat mendengarkan dari Basiri Kubah, masyaallah. Wazirih ulun Fatihah adalah dengan Habib Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sam kandangan. Guru minta penjelasan tentang Nur Ahmad dengan Nur Muhammad. Iya. Nur Muhammad itu insan tuh panah pada Nur Muhammad namanya. Diri kita nih panah pada Nur Muhammad. Karena apa? Ulun jelaskan dari awal lah, biar yang lain itu banyak pertanyaannya lah. Kita ini kan zahir. Nur Muhammad itu adalah menzahirkan seluruh akwan. Dalam artian seluruh akwan ini terbit daripada Nur Muhammad. Bahasanya seperti itu. Ibarat lampu itu mempunyai cahaya. Cahaya itu adalah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu menimbulkan akan macam-macam yang kena cahaya. Termasuk diri kita. Zahir, batin kita ini. Itu timbulnya itu karena Nur Muhammad. Jadi diri kita ini pada hakikatnya adalah zahir dan batin kita ini adalah Nur Muhammad. Ada bisa lepas daripada Nur Muhammad. Walaupun seujung kuku kita, walaupun seujung rambut kita. Makanya ulun di dalam piti ulun itu ada menjelaskan Nur Muhammad itu meliputi akan diri kita. Bukan luar saja, tapi batin kita pun diliputi. Bukan segumpal darah saja, tetapi setitik darah itu pun ada Nur Muhammad. Bukan seujung rambut, tetapi di ujung daripada ujung rambut itu tidak lepas daripada Nur Muhammad. Artinya kalau rambut kita itu dibakar, lalu dia timbul asap-asapnya pun tidak lepas daripada Nur Muhammad. Seandainya asapnya tidak berbentuk, baunya ada, maka di dalam bau itu pun masih diliputi oleh Nur Muhammad. Walhasil seluruh yang ada di alam ini, baik halus, baik ganal, itu kada bisa lepas daripada Nur Muhammad namanya. Nah kita ini berarti dan alam seberatan ini itu adalah mazhar kenyataan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pada masa ajalnya dinamakan Ahmad namanya. Ahmad itu adalah itu Nur Muhammad sebelum jadi kita nih. Maka panakkanlah insan ini pada Nur Muhammad atau pada Ahmad tadi. Dipanakkan pada Ahmad.
Nah Ahmad tuh nanti lebur pada Nur Ahmad namanya, yaitu Nurullah namanya, yaitu nurun ala nurin. Bagaimana caranya? Caranya rasakan aja bahwasanya diri kita ini, zahir dan batin kita ini kada maujud, alam seluruhnya ini kada maujud, yang maujud itu adalah Nur Muhammad. Jadi pandang saja diri kita ini, zahir dan batin dan alam ini seluruhnya adalah Nur Muhammad. Berarti seluruh alam ini sudah pana pada Ahmad namanya. Nah itu pana namanya. Apabila pian merasakan, melihat ketajalian bahwasanya tidak ada yang mawujud lagi, pian lihat baik digerak pian, didiam pian, pian rasakan bahwasanya itu kada mawujud lagi selain daripada Nur Muhammad, berarti pian itu pana sudah namanya pada Nur. Nah bila pian pana dalam Nur, keasikan di dalam Nur, pana dalam Nur tadi, lalu pian itu merasakan pana ul pana lagi. Dalam artian Nur Muhammad itu diberikan sir oleh Allah Ta'ala, dibukakan sir oleh Allah Ta'ala, sehingga panaklah Nur Muhammad tadi, maka itu namanya pana pada Nurullah. Nah pana pada Nurullah, setelah itu kita pana pada Nur Ahmad tadi atau pada Nur Muhammad tadi, pana pada Nurullah, itu termasuk sir daripada asrar yang dibukakan Allah Ta'ala. Nah apabila fanaul fana di dalam Nur Ahmad tadi atau Nurullah tadi, berarti pian sudah terjadi sifat kebesaran, sifat afal alat kebesaran afal dan sifat dan zatnya Allah Ta'ala. Nah disitulah pian sudah merasakan namanya ma'rifah yang sebenarnya. Walaupun terbukanya pertama tadi pian merasakan seluruh diri pian ini bukan lagi di diri pian tetapi adalah Nur Muhammad tadi, itu sudah terbuka futuhatnya, terbuka pintu ma'rifahnya, terbuka kebesaran daripada diri pian, nampak pada diri pian, yaitu Nur Muhammad tadi terbuka namanya, itu ma'rifah sudah namanya. Pian kada merasa lagi apal pian yang pian lihat ini adalah Nur Muhammad, sudah sebijian meliputi asik sudah. Nah itu berarti pian sudah pana. Nah dalam kepanaan itu pian harus memanakkan lagi supaya dia itu pana benar-benar tajali, terbuka sirnya namanya. Rasakan kayak apa cara memanakannya? Ya diatur napas kita, diatur pandangan kita, dimusyahadahkan pandangan kita. Di waktu kita asik itu tenggelamkan terus, rasakan terus Nur Muhammad itu meresap, 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 melenyapkan, 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 sehingga dia lenyap di dalam wujudnya Nur Muhammad tadi, lenyap pada Nurullah, lenyap benar-benar pian tidak merasakan akan itu Nur Muhammad, tetapi Nur Muhammad itu lenyap dalam kebesarannya, nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu terbukalah sir-sir sampian, rahasia-rahasia sampian yang mewujud itu seberataan adalah afal dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nur itu panaknya pada Nurullah itu sama, yaitu terbukanya hakikat daripada afal dan sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru amalan wirid supaya lakas babi nantu masalah ini. Doa banyak-banyak. Wah ini inggih. Tasbih subhanallah walhamdulillah, masyaallah. HP Faiz masalah. Waalaikumsalam warahmatullah masalah. Terima kasih yang mengirimkan ulun lob. Nah, salawat laduni dari Abah Guru sekumpul. Kalau wayah ini guru pada ngumpul sambil rapat ya kalau. Masya Allah. Assalamualaikum kayak apa guru? Waalaikumsalam kayak apa guru, agar hati lebih bersih, sabar dan ikhlas kayak apa guru? Rancak husnujan, husnujan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnujan dengan makhluk. Jadi syaratnya orang itu biarpun ahli ma'rifat lah, ahli belajar ilmu tauhid, kalau kada bisa mengamalkan yang namanya husnujan billah, husnujan bi khalqi, kada bisa. Bila husnujan bi khalqi berarti kita itu musyahadah pada kebesaran Allah Ta'ala, kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Kalau husnujan billah berarti kita tuh ridho dengan apa yang ditentukan Allah Ta'ala. Jadi amaliyahnya sebenarnya orang ma'rifat itu husnujan. Husnujan itu artinya jangka baik, semua yang diciptakan Allah Ta'ala ini sempurna, kada ada celah. Itu berarti kita mengamalkan sifat 20 sudah. Allah Ta'ala itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ama adahu. Jadi kalau kita masuk ke dalam situ mengamalkannya adalah husnujan.
tawakal dengan Allah Ta'ala, sabar. Tetapi husnudzan itu sudah masuk dalam musyahadah, tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul zat. Kenapa? Karena kita menyatakan seluruh alam ini tidak ada kecuali kesempurnaan daripada sifat dan af'al dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia daripada husnudzan. Kalau husnudzan dengan Allah Ta'ala berarti kita menyatakan ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi apabila pian itu berkijip mata itu ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala, dan pian buka lalu pian melihat alam ini, melihat kebesaran Allah Ta'ala, maka di ketika itu pian membuka mata pian, disitulah pian langsung ma'rifah namanya dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa cacat lagi ma'rifatnya. Walaupun pian sudah belajar ma'rifat tanpa cacat, berarti tajalli langsung pian. Tajalli namanya. Paham? Beratlah belajar itu. Belajar. Itu kada belajar itulah. Dia itu kan kita diberikan sir, diberikan rahasia untuk mengungkap. Rahasianya itu diberikan Allah Ta'ala sendiri, diberikan. Itu sir. Baca ayat kursi dan salawat nariyah. Nah apa iyalah izin pamit guru. Masya Allah, amin ya Allah. Ibarat kita bertelur di WC. Maulah mengambil telur kita di WC. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam Jainal Abidin. Guru minta syarat. Ulun rancak ada peringatan rakaat sembahyang biasanya yang 4 rakaat. Enggih, baca qul a'udzu birabbin nas banyak-banyak. Itu maksud keikhlasan. Izin ulun lah. Semoga amin ya Allah. Arti makasih artilah. Masyaallah. Waalaikumsalam. Selalu mengingat Allah Rabbul Alamin. Faiz, syukran Faiz. Selalu. Guru 4 tahun sampai umur berapa orang tua menanggung dosa anaknya yang berbuat dosa? Sampai itu umur berapa orang tua menanggung dosa anaknya yang berbuat dosa? Ini selamanya. Ini selamanya. Selama dia hidup, selama hidup. Bahkan kita meninggal itu kalau kita anaknya lah dalam kitab lah. Kalau kita itu misalnya meninggal, kita ini dikhabarkan akan perbuatan kita yang kada baik itu terhadap orang tua kita. Jadi sampai beliau meninggal berarti nanti sudah meninggal berarti dikhabarkan. Rabbul Alamin wasallam. Selalu mengingat Allah Rabbul Alamin. Maaf guru, kajian tadi tentang senang dihina itu apakah ada di YouTube-an guru? Nah itu ada di YouTube-nya. Di YouTube-nya itu kan kalau yang ulun pengajian malam Selasa, Sarah Hikam namanya. Itu di Hikamnya YouTube. Iya, kadang ulun menjelaskan masuk nanti ke situ kalau ulun menjelaskan masalah panah nanti ada biasanya. Nah, biasanya lah ulun lupa juga kadang kan menjelaskan ini kadang timbul kadang tidak. Cuma ada itu masalah pandangan yang zahir pada hakikatnya itu ada. Pokoknya kalau yang malam Selasa pengajian ulun itu kan sama kalau di malam Selasa itu pian ada terus semuanya insyaallah ada itu. Ada insyaallah. Ini malam Selasa. Tadi kada sempat ulun pengajian. Kalau disengaja memfitnah dosanya kita tanggung orang lain. Kita ditanggung. Juga kalau Ahmad Muhammad. Kalau Nur sukannya gusip gimana itu Pak Ustadz ya. Nur gusip berarti itu. Kalau kita pandangan kita dalam hakikat kita kan mengamalkan ilmu hakikat itu, kita yang mengamalkannya. Jadi pandangan kita waktu sebelum kita tajalli itu harus sama, baik buruk semuanya pandangan kita itu adalah sama. Makanya orang dalam mempelajari ilmu ini harus menjalani namanya salik. Nah salik itu adalah mentahkikkan, mentauhidkan bahwasanya la maujuda ila nuran nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nama maujud seluruh alam ini kecuali nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lewat jalur nur ini kita kada bisa sesat. Kenapa? Pasti kembalinya kepada nabi nanti, kepada nabi. Yang lewat nur insyaallah.
Kira-kira pada paham nggak nih? Lain Nur tukang gus itu. Assalamualaikum warahmatullah. Alkah. Assalamualaikum, mohon doanya semoga rezeki berkah selalu dan amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajab, masya Allah. Pak Ustadz, macam ini caranya berzikir secara sir tetapi masih melepas huruf atau suara. Iya. Pak Ustadz, macam mana dengan inilah? Macam mana caranya berzikir secara sir tetapi kita masih melapas huruf atau suara. Iya. Zikir sir itu ada dua. Zikir sir itu ada yang berlapas, ada yang tidak berlapas. Jadi zikir sir itu adalah zikir sir itu berarti tidak diucapkan. Misalnya sampean mengucap la ilaha illallah tetapi di dalam hati itu namanya berlapas namanya. Tetapi di dalam hati namanya sir, tidak zahir. Atau Allah itu sir namanya. Di dalam hati, letaknya di dalam hati sir. Kalau tidak dilepaskan, disuarakan berarti itu sir namanya. Walaupun zikirnya makanya kata saya tadi zikir itu ada dua zikir sir itu. Ada yang berbentuk lapas, ada yang tidak berbentuk lapas. Jadi setiap zikir apa saja yang tidak kita lapaskan tetapi di dalam hati itu namanya zikir sir. Baca salawat tetapi di dalam hati itu sir namanya. Tetapi itu berlapas berbentuk huruf namanya. La ilaha illallah, Allah subhanallah, Allahu akbar. Terserah wis poe. Habis bacaan itu kalau tidak diucapkan namanya sir. Itu pada zahirnya. Yang kedua adalah memang sir, tidak berhuruf dan tidak bersuara zikir itu. Di antara zikir sir yang tidak berhuruf dan bersuara itu banyak. Di antaranya adalah yang secara globalnya, secara keseluruhannya itu terbagi dua, yaitu musahadah dan murakabah. Musahadah dan murakabah itu terbagi satu, yaitu tafakur namanya. Jadi orang bertafakur itu tidak lepas daripada musyahadah dan murakabah. Nah itu musahadah atau tafakur tadi itu termasuk zikir sir yang tidak berlapas. Sampian memandang sesuatu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sampian bergerak merasakan gerak yang sampian lakukan itu tidak bisa sampian lakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sampian mengkejipkan mata sampian itu tidak lepas daripada kebesaran Allah taala. Napas yang keluar masuk tidak lepas daripada kudrat iradatnya Allah taala, sifat dan af'alnya Allah taala. Nah, pian rasa makan baik gerak pian, pandangan sampian, pendengaran sampian, gerak diri pian, gerak jat pian, detak jantung pian rasakan itu adalah lenyap dalam af'al dan sifatnya Allah taala, maka itu adalah zikir sir namanya, termasuk zikir sir. Nah, itu namanya merasa makan, memesrakan, meyakinkan. Itu termasuk zikir sir namanya. Awalnya adalah merasakan, yang kedua merasakan, yang ketiga meyakinkan. Sehingga zikir yang sir yang berhuruf, zikir sir yang tiada berhuruf itu akan membawa kepada kebesaran, ketajalian, kenampakan daripada sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila pian berzikir sir tetapi bunyinya Allah, 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 pian rasakan dari ujung rambut pian sampai ke ujung kaki, maka namanya zikir sir yang akan merasap dari ujung rambut sampai ke dalam dada pian, sampai ke seluruh tubuh pian. Itu akan resap kebesaran Allah Ta'ala. Allah, Allah, rasakan aja. Allah, 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 Allah. Nanti dia akan muncul, nanti dia akan terbit, nanti dia akan nampak kebesarannya dari dalam sampai keluar. Allah, 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 Allah.
Semucing. Waalaikumsalam. Ikhlas itu apabila kita sudah kada merasa. Ikhlas yang sebenarnya itu adalah hilang lenyap batang tubuh kita diliputi oleh kebesaran Allah Ta'ala. Itu yang ikhlas secara hakiki. Ikhlas secara hakiki artinya orang itu panaul pana. Itu di dalam ilmu hakikat tidak merasakan lagi dia akan dirinya. Ikhlas benar-benar dirinya itu termasuk ke dalam afal dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah dia akan merasakan keikhlasan yang sebenarnya. Ikhlas itu artinya bersih, bersih daripada sifat akuan, bersih daripada mempunyai afal dan sifat. Itu kalau dia masuk ke dalam terbukanya futuhat. Jadi orang itu tidak bisa melihat hakikat keikhlasan yang sebenarnya apabila orang itu belum terbuka futuhat. Adapun keikhlasan secara zahir, secara syariat itu nanti bisa berubah. Nanti suatu saat dia menyumbang akan menyebut akan sumbangannya. Dia itu beribadah akan menyebut akan ibadahnya. Tetapi tatkala orang itu masuk ke dalam tajalli kebesaran Allah Ta'ala, fana dan dengan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan merasakan dirinya lagi. Disitulah benar-benar keikhlasan yang hakiki yang nampak. Karena nampak bahwasanya dirinya itu la maujuda illa, la maujuda illa, la maujuda illa. Waalaikumsalam. Bagus, istighfar itu diwiritakan sehari 100 kali, itu dibebaskan daripada kepakiran, insyaallah. Dahulu di luar dengan di dalam babunyi Allah, Allah full 24. Wah ini di dalam ja babunyi wajar jalan guru, berarti berkurang. Nah, berkurang nanti itu kalau dia resap keduanya nanti bergetar, hilang kita, selalu tajalli. Nggih. Tapi bagus saja sudah. Walaupun di dalam itu nanti, karena yang di dalam itulah nanti yang membawa akan keluar tadi. Jadi kalau di dalamnya itu kadang kan timbul kita ini waktu berzikir Allah itu timbul dia hidup langsung resap dengan kita, langsung kita hilang. Nanti itu biarkan dia berbunyi di dalam seperti tadi. Biar aja dulu dia. Assalamualaikum Ustadz. Al-afu ini pondok pimpinan siapa kalau boleh tahu? Saya sendiri, nggih. Asyifaul linnas, nggih. Pondok saya sendiri. Belajar musyahadatur Nur Muhammad tak ingat pian guru sama namanya bagaya guru nggih. Ya ulun dulu kan nama ulun sebenarnya kada Nur Muhammad, Nur tidak. Cuma karena sering ulun belajar masalah Nur Muhammad, lalu guru ulun itu memindah mengganti nama ulun dengan Nur Muhammad Nur. Allah alam. Guru apa jalannya untuk membuka pintu rezeki pada tangan? Bersedekah, bersedekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa bedanya konsep nur dengan konsep atman dan Brahman dan siwa dalam Buddha? Tentu berbeda. Konsep nurnya. Ulun menyimak, maaf guru lah kalau kita berzikir tanpa bernama kayak apa itu guru. Sudah ulun jelaskan tadi. Berzikir tanpa bernama itu samanya kada disebut yang tadi itu. Ulun sebutkan tadi namanya zikir sir. Namanya zikir sir itu bisa dari gerak diam kita, pendengaran kita. Kita tenggelamkan dalam pendengaran kita tenggelamkan dalam pandangan kita, hingga tenggelamkan dalam napas kita tenggelamkan dalam suara kita rasakan la maujuda sebaratan itu illallah. Berzikir tanpa bernama, ada lagi nama kita, tidak ada lagi akuan. Kenapa? Karena dia tidak maujud. Kalau tidak maujud apanya? Yang diakuinya tidak ada, makanya tidak ada punya nama, tidak ada punya zat, tidak punya sifat, tidak punya afal, semuanya lenyap di dalam kebesarannya. Kalau dalamnya tuh dalam tahapan awal namanya muraqabah namanya. Merasa senantiasa diliputi sebijian awak kita ini dengan rahmatnya Allah Ta'ala, dengan kebesarannya Allah Ta'ala, dengan i'anahnya Allah Ta'ala. Yang kita rasakan di mana? Nafas kita aja. Tarik nafas itu, rasa makan itu rahmat tadi, mesrakan itu rahmat tadi, leburkan diri kita pada rahmat tadi. Tarik nafas kita tahan nafas kita itu, matikan diri kita pada hakikat bahwasanya kada maujud seberatan ini illa rahmatullah,
kecuali rahmat Allah Ta'ala, illa i'anatullah, kecuali pertolongannya Allah Ta'ala. Rasakan dari ujung kaki, rasakan dari zahir sampai ke batin kita, sampai yang paling dalam batin kita, ufukul qalbi, sampai di dalam latifah kita, sampai ke dalam sir kita, kita rasakan bahwasanya la maujuda illallah. Biar rasakan waktu mengeluarkannya, Allah rasakan yang maujud ini adalah mazhar, kenyataan daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Seberatan itu tatkala pian menarik nafas, mengeluarkannya seperti itu, tarik nafas, mengeluarkannya, manakala nanti kita berzikir akan kita merasakan, yaitu berbunyi, mendengar, merasap, menyeluruh, menguasai akan diri kita apa yang tercantum dalam kalimat Allah itu, yaitu kebesaran dan rahmatnya Allah Ta'ala, tajalinya pada diri kita, tajalinya pada perasaan kita, nampaknya pada diri kita, itu afal dan sifatnya tadi, atau nur daripada nurullah tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, apa bedanya zikir dengan salawat? Sama, zikir itu ya, salawat itu kalau dibaca ya zikir namanya, zikir. Tapi kalau zikir itu orang sering mengatakan la ilaha illallah. Zikir itu kan kalau bahasa Arabnya ingat arti. Lalu kalimat zikir itu berbeda-beda. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada salawat, ada tafakkur. Seperti ulun jelasakan tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, maafkan saya sampai Ustadz bawa ke dalam masalah. Tidak apa-apa, ya saya senang loh. Kalau terbawa itu enak, kalau terbawa itu resap enak. Kita langsung melihat kenyataan hidup Atmam Brahma Siwa. Iyalah, Masya Allah. Salam saya dari Lenggat Kepri, Masya Allah, Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Guru 14 tahun salat Jumat itu berapa rakaat? 2 rakaat. Anak lu tambahi guru aja, kerajinan menambahi, merubah syariat. Waalaikumsalam, silalahi silahila. Masya Allah. Guru malas selalu salat kayak apa supaya rajin? Apakah karena dosa besar? Ya, kalau kita malas melakukan ibadah itu biasa karena ada dosa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi adakah orang yang rajin salat dengan sebab dosa? Ada. Yaitu orang yang menyesali akan dosanya. Makanya dalam kitab Hikam disebutkan bahwasanya orang itu bisa mencapai kema'rifahan dengan sebab dosanya, dengan syarat dia bertaubat, menyesali akan itu dosa sehingga dia kembali kepada Allah Ta'ala. Kembalilah pada dirinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah bisa jadi. Buddha ada konsep mokso, menyatu dengan alam, dan alam itu wujud Tuhan. Allah alam lah. Ini Allah. Kalau kakak sama girang seawakan, kalau kakak sama garing, ulun lawan kakak sama garing seawakan, kaku kada kawa digerakkan, ada amalan sakira kada garing kah? Kalau oh iya kan amalnya itu terapi aja itu pian. Mun amalia baca kul a'udzu bil falak. Biasanya itu disentuh orang biasanya. Kalau pian bisa seperti itu biasanya kaku misalnya. Itu biasanya kalau di dalam kedokteran itu adalah saraf. Entah di dalam ilmu agama lah. Kadang kita itu bisa terjadi yang seperti itu. Allah alam lah, garpin. Guru, bolehlah imam pas membaca Al-Fatihah tidak dibaca bismillahnya? Bolehlah guru itu. Ya, itu guru. Ya. Akab. Menurut Imam Syafi'i bahwasanya Fatihah itu adalah termasuk bismillah. Jadi kalau Imam Syafi'i, kalau orang itu sembahyang tidak membaca bismillah maka kada sah hukumnya. Beda dengan imam yang lain, misalnya Imam Malik, Imam Hanafi itu kada wajib membaca bismillah. Kada termasuk bismillah itu adalah Fatihah. Jadi kalau imam kita itu adalah dia bermadzhab Syafi'i, maka kada sah sembahyangnya.
Yang kedua, kalau kita itu makmumnya bermadzhab Syafi'i, lalu kita menyatakan bahwasanya imam yang tidak membaca Fatihah itu kada sah, tidak membaca bismillah itu tidak sah sembahyangnya, maka kita hukumnya kada sah sembahyang kita. Mengikuti imam yang kita anggap tidak sah salatnya. Lalu bagaimana orang yang sembahyang di Mekah? Yang kita ini dari Indonesia semuanya bermadzhab Syafi'i. Bagaimana dengan kita mengikut imam-imam di Mekah yang tidak membaca Fatihah? Itu di dalam kitab Syarah Sitin disebutkan bahwasanya kalau kita berimaman dengan orang yang tidak semadzhab dengan kita, di antaranya dia meninggalkan akan membaca bismillah, maka kita harus meyakinkan orang yang bahwasanya yang jadi imam itu sembahyangnya sah, bukan bacaannya yang kita anggap tidak sah. Apabila sampean menganggap Fatihahnya tidak sah karena tertinggal bismillahnya, maka mengikut imam itu sampean tidak sah. Jadi pian ma'iti katakan misalnya berimaman di Masjidil Haram ataupun selain daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di tempat di mana orang itu tidak membaca bismillah, sedangkan pian adalah mazhab Syafi'i mewajibkan baca bismillah, maka sampean harus mengiktikadkan bahwasanya sembahyang orang itu sah. Arti itu, maka sahlah sampean menjadi makmumnya. Wallahualam. Panjang umur guru dan disehatkan badan dalam taat ibadah. Doakan ulun guru. Inggih, izin guru 4 mendengar. Masalah Muhammad Anyar Jahdir. Masalah terima kasih. Agar tabulik mendengar di luar apa yang harus dilakukan lagi, tapi itu bila luar dalamnya rasa hendak gila guru. Nah, itu pian atur aja dulu. Pian kalau itu berarti pian harus berujlah dulu, berkhalwat sehari atau 2 hari untuk memesrakannya. Nah, di dalam berkhalwat nanti di dalam 1 hari 2 hari supaya pian itu kembali itu yang di dalam itu bisa mendengar yang di luar, pian kuati akan itu zikirnya. Satu. Yang kedua, apabila sudah berbunyi di dalam, pian kuati musyahadah di zikir yang di dalam yang berbunyi tadi. Maksudnya pian rasakan zikirnya itu dari detak jantung yang bunyinya Allah, 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 dup, dup, dup. Itu pian merekakkan lagi, pian anukan lagi bunyinya itu bukan dup, tapi pian sudah bisa merasakan bunyinya Allah, Allah, Allah. Nah, apabila pian mendengarnya itu kan bukan dengan telinga lagi bunyi Allah Allah itu, tetapi seluruh pendengaran pian itu sudah diambil. Nah, basariyah pian diganti oleh samanya Allah Subhanahu wa taala sudah. Makanya pian bisa mendengar. Artinya kalau kita itu berzikir di dalamnya bunyinya Allah Allah itu sudah bisa, lalu kita itu panakkan lagi. Nah, bila sudah panak basariyah pian hilang, berarti yang mempunyai sifat, mempunyai af'al dan mempunyai zat itu adalah zat yang wajibul wujud sudah. Berarti sampean fana pada sifat sudah. Bila fana pada sifat itu otomatis nanti sampean akan mendengar yang asalnya di dalam, nanti pori-pori pian, itu bulu-bulu pian, apapun yang pian lihat itu pun mendengar pian. Bukan yang pian dengar aja, tetapi yang pian lihat kena sampean mendengar. Apa yang dekat dengan pian itu mendengar. Mendengarnya dengan telinga kah? Ada lagi. Tetapi dengan seluruh sifat, dengan seluruh af'al, dengan seluruh zat pian. Artinya sifat sama itu bisa meliputi akan seluruh diri pian baik zahir dan batin. Itu panah pada sifat, tetapi panah pada sifat satu sifat saja, yaitu sifat sama. Nanti kalau sudah bisa mendengar yang asalnya bunyinya Allah, Allah dalam hati, yang jauh sama seperti itu bunyinya. Karena bukan pian lagi yang mendengar, tetapi sifat pian sudah diambil oleh sifat Allah Ta'ala. Itu namanya fana pada sifat dan zahir asrar daripada sifat sama itu. Sehingga yang bersuara dan tidak bersuara nanti didengar oleh pian. Termasuk bulu, termasuk puri-puri, termasuk darah, termasuk kulit, termasuk yang pian lihat. Pian melihat itu mendengar, harusnya kan yang pian dengar baru melihat. Tetapi yang pian lihat itu mendengar, yang pian gerakan itu mendengar. Itu namanya mesra, namanya terbuka asrar samanya. Karena sama Allah Ta'ala itu mendengar dia yang bersuara, mendengar yang tidak bersuara. Berarti itu mesra panah pada sifat, terbuka asrar sir daripada samanya tadi itu. Seperti itu. Jadi keterbukaan itu namanya
Itulah yang ulun namakan sir rancak itu. Nah, orang kadang sir ini, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nah, sir itu terbukanya itu bisa besar. Itulah namanya dinamakan asrar. Nah, mana yang dibukakan dengan kita, maka seperti itulah kita kadang mempunyai sifat lagi. Kuntu sami'ahu, kuntu basyirahu, kuntu. Nah, kuntu terus jadinya orang itu. Jadilah aku, ya Allah Ta'ala, mendengarnya itu mendengarnya aku, melihatnya itu melihatnya aku, berjalannya itu berjalan aku. Artinya apal sifat dan zat orang itu ada dia lagi beisi. Itu benar-benar panan. Hardi terima kasih. Amalan apa agar rajin sholat? Masya Allah, sembahyang. Amalan sholat. Ingatkan itu kewajiban kita. Melapaskan syahadat yang tidak terputus. Syahadat apa ya, seperti apa dulu sampean? Ini. Saya nanya lagi, macam mana caranya Ayub melepaskan syahadat yang tidak terputus? Syahadat yang tidak putus itu satu, kita itu dengan musyahadah, muraqabah, bertafakur itu kada berputus dan tidak bersuara lagi syahadat. Tetapi dengan pandangan kita, dengan pendengaran kita, dengan gerak kita, dengan diam kita, dengan perasaan kita, itu jadi syahadah. Syahadat itu menjadi syahadah, jadi penyaksian. Artinya kalau syahadah itu diamalkan, maka secara tidak langsung orang itu dalam keadaan panabillah, bakabillah, itu tidak terputus lagi. Karena apa? Karena setiap gerak dan diamnya berarti sudah tajalli. Nah, orang yang tajalli itulah syahadatnya kada pernah terputus lagi. Namanya itu syahadat jad sudah. Bukan jadnya nama menyaksikan, tetapi kenyataan jad itu sendiri yang menyaksikan akan itu jad. Jadi syahadah namanya. Sudah. Berarti itulah Ayub lah. Itu itu panjang. Bukan panjang. Tapi kalau pian mengerti namanya itu masuk kepada makam tajalli atau makam terbukanya futuhat. Itulah syahadat nang yang tidak putus itu adalah tajalli namanya. Nanti orang menyambat namanya zikir zat namanya. Boleh juga zikir zat karena gerak dan diamnya sudah jadi zikir, pandangannya sudah jadi zikir. Apa itu zikir? Ingat, senantiasa ingat. Kalau di dalam bahasanya lebih tinggi adalah setiap pandangannya, setiap gerakannya panah. Atau bahasanya lebih tinggi bakabillah namanya. Hadir dari Gorota. Datuk Gubul, masalah Datuk Kabul di Rantau Margasari. Masalah. Assalamualaikum, umpat menyimak mintarillah. Enggih. Ulun sama-sama 11:30 sudah. Masalah 11:30. Assalamualaikum guru umpat betakun. Kenapa hati ulun bergetar pas mendengar pian lep ini? Salah, bagus. Bagusnya Ahmad Wahyudi. Abah Banjar, masya Allah tabarakallah. Di Jawa kapian Abah Banjar. Guru muhar. Napa maka balain lawan juhur mohon penjelasannya. Lawan juhur penjelasannya guru. Iya, Muhtar. Seperti ini. Sampian 100 kali melihat ulun lip itu pasti berbeda penjelasannya. Kadang berbeda. Habis ini ulun pian bertanya bisa berbeda penjelasan ulun. Karena ulun ini menjelaskan itu sesuai dengan terbukanya orang yang mau ulun jelaskan itu. Jadi kalau penjelasan ilmu ma'rifat itu pasti kalau ulun ini menjelaskan sama dari awal itu berarti ulun menghafal dengan jawaban ulun. Ini kada. Ulun apa yang terbuka ulun jelaskan. Maka kalau orang itu menjelaskan ini 1 kali warnanya hijau, 2 kali ada tulisannya, yang ketiga ada gurisannya. Itu artinya setiap kita menjelaskan keilmu ma'rifahan itu, setiap kita dibukakan pintu ma'rifahnya, maka akan berbeda penjelasannya. 100 sampian bertanya, maka 100 jawaban ulun berbeda. 200 pian bertanya, 200 itu dikehendakinya sama, maka 200 jawaban itu akan sama. Seperti itu. Tidak semudah apa yang kita jelaskan. Jadi yang kita jelaskan adalah sesuai dengan apa yang diwariskan dengan kita, yang didatangkan dengan kita, yang mudah-mudahan itu sesuai dikehendaki dengan kepahaman sampean yang mendengarkannya.
ulun pasti berbeda menjelaskan. Terkadang terbuka ulun itu menjelaskannya seperti ini, dia memberitahu seperti ini, dia mengatakan seperti ini, ulun jelaskan. Ulun cuma membuka mulut saja menjelaskannya. Jadi kalau pian tanya, maka belain lawan juhur, ulun menjelaskannya. Iya, belain. Penjelasan ulun kadang belain semuanya. Yang intinya yang ulun rasakan itulah yang ulun jelaskan. Ada bisa pian harus sama. Kalau sama itu berarti ulun menghafal berarti mengingatkan. Ulun tidak, ulun melancar aja. Apa yang keluar itulah yang keluarkan. Kalau tidak keluar tidak usah dikeluarkan. Yang penting kita. Guru kayak apa cara mengatasi sifat ujub guru? Bahwasanya sifat ujub itu kita rasakan bahwasanya kita ini kada kau beribadah ini, kada sempurna ibadah kita ini kecuali ditulungi oleh Allah Ta'ala. Kita ini tidak mampu beribadah kecuali diberikan Allah Ta'ala kemampuan untuk beribadah. Rasakan seperti itu, maka sifat ujub merasa bangga akan ibadah itu akan hilang. Akan hilang. Rasakan orang lain itu lebih bagus daripada ibadah kita. Kita pandang bahwasanya orang itu lebih bagus ibadahnya daripada kita. Sedangkan ketaatan kita ini tidak bisa kita lakukan kecuali atas izin Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu baca di dalam kitab Nasaihuddin ya. Nasaulibun. Wah ini bunyinya di dalam memuji dirinya sendiri, asyiknya bisa bajukit banyanyi guru. Iya seperti itu. Tergantung nanti datangnya, pian hendak berabah nanti hendak naik ke atas pohon. Karena warid keasikan itu setiap kita turuti waktu kita asik itu kita akan bertambah asik. Kalau dia mau berjalan aja pian seharian. Ada mau makan seharian. Berarti itu 1 hari 2 hari dia tidak mau makan, dia tetap asik ya dituruti aja. Karena setiap warid yang datang itu akan membawa terbukanya lagi, panah lagi pada kebesaran dan sifatnya Allah Ta'ala. Seperti itu terus dan terbukanya. Masya Allah. Doakan ulun guru semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibukakan hati ini, Masya Allah, dan selalu masuk ke hati ini dan meresap. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Kami umpat mendengar gurulah. Doakan kami agar dapat mempanahkan nur. Masya Allah. Ramlan. Ulun banyak ada tahan dan ada tahan dah ulun. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah semua dalam kelindungan Allah. Masya Allah. Ayub. Masya Allah. Nah, maksud ulun salat Jumat 2 rakaat, salat Zuhur 4 rakaat kayak itu kan. Jumat itu adalah khususiyah daripada umat Nabi, itu dari sunnatullah. Sudah sunnatullah artinya ketetapan Allah Ta'ala. Sunnah Nabi itu mengatakan, Nabi menyampaikan dan mengerjakannya adalah 2 rakaat sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat itu sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah Ta'ala. Ketetapan Allah Ta'ala itu. Nah, ketetapan Allah Ta'ala itu diterima oleh Nabi melalui wahyu. Kita ini disuruh laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu adalah ikutan yang baik. Berarti apa yang dikerjakan Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dikerjakan oleh Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Berarti sembahyang Jumat misalnya dikerjakan 2 rakaat, berarti itu sunnatullah. Karena Nabi menerimanya, langsung menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi kita ini sekedar menuruti ya apa yang disunahkan oleh Nabi, itu pasti daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Nabi itu tidak memperbuat, tidak berkata-kata, kecuali itu adalah izin daripada Allah atau perintah daripada Allah Ta'ala. Kalau rasa cinta di hati pada Allah Ta'ala lalu menangis kayak mana itu guru, itu bagus. Rasa cinta itu kan timbul karena asalnya tajalli. Walaupun tajalinya itu sebentar, nanti timbul rasa cinta. Pian kalau melihat kebesarannya itu langsung aja cinta biasanya. Nanti kalau cintanya hendak bertambah, pian rasa pakan lagi melihat ketajalian itu. Banyaki musahadahnya, banyaki tafakurnya, banyaki merasamakan, banyaki memasrakan itu Nur Muhammad kan. Merasakan itu sifat. Maka itu bertambah lagi tajalinya. Apabila pian menangis di waktu itu, berarti pian tambahi. Itu pian rasakan lagi, tenggelam pian dalam kelezatan menangis itu, maka akan tajali lagi, dia akan bertambah tajali lagi, nanti pian waktu itu asyik karena sudah berdapat, itulah bertambah cinta terus pian. Anang ebol, thank you.
Masya Allah. Guru ulun takadang merasa supan lawan Allah Ta'ala, hendak berdoa karena ulun merasa banyak benar dosa ulun. Bagus, rasa malu itu termasuk. Termasuk. Ujar di dalam hadis, orang yang meninggal dalam keadaan rasa malu dengan Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala menyuruh malaikat muhafazah akan menghapus segala dosanya. Itu malu itu. Haya itu timbul karena tajalli juga. Pian kalau belajar di mutasawuf nanti timbul haya itu. Haya itu karena syahadah sudah. Kada mungkin haya itu kada timbul kalau kada syahadah. Ya kada musyahadah, kada maksudnya kada menyaksikan. Jadi haya itu timbul nanti, makanya kita itu waktu tajalli itu nanti kita ada merasa supan, merasa malu. Jadi ada wali itu, orang yang sudah mencapai ma'rifah itu dia kada mau berdoa. Kenapa? Karena sifat ilmunya Allah Ta'ala itu meliputi akan dirinya. Nah ini namanya tajalli pada ilmu Allah Ta'ala. Mesra pada ilmu Allah Ta'ala. Jadi orang yang mesra pada ilmu Allah Ta'ala itu kadang dia lupa supan, berdoa supan, berkehendak supan dia ini. Itu orang sudah tajalli benar-benar ilmu Allah Ta'ala itu, sifat ilmu Allah Ta'ala itu meliputi akan bulu-bulunya, tulang sumsumnya, seluruh dirinya itu diliputi oleh ilmunya Allah Ta'ala. Nah itulah jalur untuk kema'rifahan itu terbuka futuhatnya itu terkadang terbuka di sifat ilmu, terkadang di sifat basar, terkadang di sifat sama. Walhasil apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pana pada sifat itu bisa terjadi lawannya. Orang itu misalnya supan itu berarti diliputi oleh sifat ilmu Allah Ta'ala. Aku ini supan meminta dengan Allah Ta'ala. Kenapa aja lah? Karena ajar si dirinya pandir surang dalam hati itu. Pian tahu aja Allah Ta'ala apa yang ada di dalam hati ulun nih. Jangankan apa yang di dalam hati ulun nih, yang di dalam bulu rambut ulun ini nah pian tahu dengan keadaan ulun. Jadi setiap hari dia itu pana pada ilmunya Allah Ta'ala. Orang ini baka dengan ilmunya Allah Ta'ala, baka dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala. Padahal sekali dia itu bergeritik kabul. Kenapa? Karena dia senantiasa pana dan geritik hatinya itu langsung ke hadratullah, langsung di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Bukan dia yang bergeritik, tetapi hatinya yang berdoa itu adalah hati yang memang ditakluki oleh ilmunya Allah Ta'ala. Itu berdoa dia itu di dalam ilmunya Allah Ta'ala, berdoa dalam keadaan pana di dalam ilmunya Allah Ta'ala, dan doanya itu pana pada ilmu Allah Ta'ala. Apa itulah ya? Apa itu? Nah itu pian kita merasakan itu doa pian pana dalam ilmunya Allah Ta'ala. Berdoalah pian di waktu itu tidak berdoa, kada berdoa. Apa? Pian melihat kenyataan doa itu sudah kabul. Bukan pian berdoa, tetapi doa itu sudah kabul di hadapan pian. Letaknya kun, karena siapa? Karena yang berdoa, yang mendoa itu sudah leburnya, sudah pian melihat. Nah itu terbuka, namanya sir lagi namanya. Makanya disebutkan sirul asror lah. Hanya pian belajar itu berdoa. Tapi biar belajar berdoa pun, sampean kalau terbuka itu teruskan aja dalam keterbukaannya, dalam kepanaannya. Kenapa pian merasa masuk di dalam sifat ilmu itu seperti apa, masuk dalam sifat basar itu seperti apa, masuk dalam zat itu seperti apa. Nanti pian melihat gerak pian, diam pian, perbuatan pian itu pian melihat nanti kebesaran, ketajalian, kenyataan di mana kita itu diliputi oleh kebesaran itu, diliputi oleh keagungan itu, diliputi oleh kesempurnaan itu, diliputi oleh jalal kebesarannya Allah Ta'ala. Insyaallah bukan. Rokanda, terima kasih. Masyaallah Rokanda. Masyaallah, terima kasih sebentar. Assalamualaikum guru, kayak apa? Tawasul gasan orang tua yang sudah meninggal. Sebutkan aja tawasulnya. Sebutkan aja Fatihah dihadiahkan untuk orang tua tadi pahalanya. Itu sudah termasuk tawasul. Guru amun malam ni ulun tobat, esok berdosa lagi. Malamnya tobat lagi, siang berdosa lagi. Diampunilah guru, diampuni. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Walaupun pian 1000 kali sehari berdosa, 1000 kali pian bertaubat, itu Allah Ta'ala suka ya.
Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Guru ulun ada melihat orang pada tiap malam Jumat membakar dupa. Bolehlah itu guru atau boleh-boleh aja. Iya, hukumnya mubah aja, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya adalah tabakhur dalam artian baharum-harum maka hukumnya sunnah. Jadi kita membakar dupa, membakar apa aja niatnya adalah baharum-harum, tayyib namanya lah. Itu boleh aja, hukumnya sunnah. Niatnya baharum-harum bukan memanggil jin, bukan memanggil, enggak, niatnya supaya harum. Karena malaikat itu suka dengan yang harum-harum. Turun malaikat. Nah, guru kayak apa bila mengingatkan af'al Allah. Kenapa bisa kada ingat lawan diri siapa aku nih itu kayak apa? Iya, inilah yang ulun jelaskan tadi di awal. Bahwasanya apabila kita itu musyahadah lewat af'al, lewat jalur tauhid, itu bisa membahayakan kita, yaitu apa? Bisa meninggalkan akan syariat. Kenapa? Kalau orang panah pada af'al, lalu dia merasakan bahwasanya seberatan ini af'al Allah Ta'ala, lalu dia bisa meninggalkan syariat. Ini kada berguru biasanya. Nah, kalau pian panah pada nur, itu kada bisa meninggalkan af'al. Karena nur itu tajalli kebesaran Allah Ta'ala, tajallinya Nabi Muhammad SAW, tajalli pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kebanyakan orang itu kalau kada berguru melalui jalur tauhid, meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, meninggalkan yang disyariatkan. Kenapa? Dia lari ke Jabariyah jadinya, atau ke Qadariyah. Semua ini apal adalah kehendak Allah Ta'ala. Padahal dia itu waktu itu tidak dalam keadaan panah. Hanya panahnya cuma pada ilmu, tetapi tidak merasakan kepanaan yang sebenarnya. Ingatkan, orang itu ada panah pada ilmu saja. Artinya mengetahui keilmuan, memanakkan diri. Panah pada af'al, panah pada sifat, tapi tidak pernah merasakan bagaimana panah pada af'al itu yang hakiki, yang sebenarnya. Inilah yang bisa sesat. Itu. Sesat itu seperti itu. Dia panah pada ilmu. Makanya seperti bertanya tadi, kenapa jawaban pian berbeda-beda? Karena ulun kada panah pada ilmu, kada memanakkan diri pada ilmu. Bila orang itu panah pada ilmu saja, dia bisa menjabarkan apapun di ilmu itu aja. Nah, itu beda dengan terbukanya futuhat. Terbuka futuh itu berbeda. Jadi harus berbeda. Nah, berbeda terus, tergantung orang yang dihadapinya biasanya. Seperti itu keterbukaannya itu. Wallah alam lah. Nah, itu Jainuddin lah. Disitulah yang kada ingat dengan aku nih itu kayak apa. Namanya aku nih itu kayak apa. Pian tarik napas lagi, dirasa-makan lagi supaya pian merasakan siapa diri pian itu. Karena setiap kepanaan itu pastilah bila kada melihat kebesaran Allah Ta'ala itu, atau melihat kekayaan Allah Ta'ala, atau melihat kepakiran dirinya, atau kehinaan dirinya. Itulah di waktu panah. Kenapa jadi bisa kayak itu? Karena tajalinya, meliputinya itu kebesaran afal dan sifat Allah Ta'ala pada kita, sehingga kita hilang. Kalau pian masih siapa aku ini, itu belum pian, belum hilang, belum lagi pian. Hanya merasakan getarannya aja masih, hanya mulai rasap namanya. Guru istighfar lawan salat bagus nggih. Bunda Said Sandi, iya guru, apa yang ingin dipinta sudah ada, jadi apa yang harus dipinta? Iya leja paham ya. Guru mentalambat datang Jumatan, khatib sudah di atas mimbar, salat sunnah apakah yang dilakukan? Salat sunnah apa yang didahulukan? Salat sunnah tahiyatul masjid, ya masuk ke masjid bang, tahiyatul masjid ya, ini bagus ya. Mun ulun guru anak sembahyang qabdiyah Jumat boleh lah, boleh aja, ini dapat pahala tahiyatul masjid. Jangan bacaannya terlalu panjang, mengganggu orang nanti, kada boleh. Assalamualaikum guru, ulun empat mendengarkan. Masya Allah, nyaman didengari apa ya? Jadi masya Allah. Guru, setiap ulun berdoa dengan tulus kenapa rancak kedutan itu petunjuk atau apa guru? Rancak apa tuh? Kedutan tuh apa? Kejutan mungkin lah. Petunjuk Allah alam lah, pian kada jelas itu. Kedutan tuh apa? Ulun kada mengerti. Guru, makna hu ha Allahu. Nah, dalam nasid itu apa? Iya, itu kan sudah terjadi.
Sudah tajalli itu sudah orang resep sebenarnya. Itu zikir orang yang sudah kada tahu lagi arti zikir sudah. Boleh hu ha hu hi hi, boleh terserah aja lagi pian. Karena setiap gerak, setiap suara pian itu sudah nampak sudah. Jadi sebutannya apa aja. Seperti pian misalnya kenal dengan kawan pian, sudah nampak. Tidak perlu lagi pian menyebutkan din din din, tidak perlu lagi. Oi, boleh aja. Hi, hu, macam oi. Nah, boleh aja. Kenapa? Karena sudah tajalli. Sebenarnya hu ha Allahu hu Allah Allahu hu Allah, itu di awal tuh mentahkikan baru. Nanti kalau dia tajalli itu kada tentu lagi suaranya terserah aja lagi. Berdiri kah, berduduk kah, beraba, berbaring kah, terserah. Pokoknya setiap dirinya tuh tajalli sudah. Jadi zikirnya pun kada perlu lagi menyebut namanya lagi. Hendak besuit kah lagi dia berzikir. Nah, inilah orang yang sudah dalam keadaan panah tadi, atau ulun orang itu berzikirnya kada teratur lagi, kada berhuruf, kada bersuara, tetapi dengan suara itu dia langsung tenggelam. Artinya dia panah pada sifat, pada apal. Setiap yang dia gerakan itu jadi zikir, langsung tajalli. Kalau orang la ilaha illallah itu hendak mentajalikan. Allah itu mentahkikan. Itu memanakkan. Tapi belum panah lagi. Nah, bila orang itu kada berhuruf, kada bersuara, lalu dia membuka matanya, membuka telinganya, menggerakkan badannya, lalu zahir seberataan itu kebesaran Allah Ta'ala, maka gerak dan diamnya itu tidak lain adalah zikir. Kenapa? Tajalli sudah, namanya zikir zat namanya. Bertemu sudahnya. Dia kada merasa lagi mempunyai sifat. Dialah yang berzikir, dialah yang mengingatkan, dialah yang mengetahui, dialah yang mendengar, dialah yang melihat, dialah yang hidup seberataan itu. Pian di mana? Tidak di mana-mana di waktu itu. Tidak di mana-mana. Karena pian melihat diliputinya sudah. Allah. Ada ilmunya guru tapi rasa makanya ada bisa menjelaskannya. Guru jadwal pian hari apa adanya. Iya ulun ini kadang kan malam ini, yang siang pagi biasanya. Siang pagi, nggak tergantung. Kalau malam ya jam 10-an habiskan jadwal ulun, habiskan gawian. Kalau habis maghrib, setiap maghrib jauh majelis siaran langsung ya insyaallah. Kalau kita pakai jalur keduanya bisalah guru, jalur tauhid dan jalur Nur Muhammad. Wah ini mantap. Kalau pian bisa keduanya itu, kayak ini ulun jelaskan Muhammad lah. Setiap kepanaan pada Nur Muhammad atau setiap kepanaan pada jalur tauhid itu semuanya adalah terbukanya kebesaran sifat dan af'al dan zatnya Allah Ta'ala. Jadi pian pana pada jalur tauhid, pana pada jalur nur itu sama panaknya terbukanya pada kebesaran af'al dan sifat Allah Ta'ala. Karena Nur Muhammad itu adalah juga majhar daripada af'al dan sifat Allah Ta'ala. Begitu juga alam ini. Kalau di dalam ilmu tauhid adalah kenyataan daripada af'al dan sifat dan zatnya Allah Ta'ala. Begitu juga kalau kita musyahadah melalui Nur Muhammad, maka zahirnya alam seluruhnya ini tidak lain adalah majhar kenyataan daripada Nur Muhammad. Panahnya seluruh alam ini pada Nur Muhammad, berarti tajallinya seluruh alam ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu panah pada af'al dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak zahir Nur Muhammad itu kecuali diperbuat dengan sifat dan af'al dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memesrakan Nur Muhammad, menjahirkan, menyatakan, meyakinkan bahwasanya seluruh alam ini adalah Nur Muhammad, berarti sama kita mentajalikan, menjahirkan, menyatakan, melihat, merasakan, memesrakan, meyakinkan semuanya ini adalah af'al, kebesaran af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Jadi orang yang panah pada tauhid, jalur tauhid, panah pada tauhidul af'al, pada tauhid sifat, terbukanya adalah kebesaran itu af'al dan sifat dan zat. Begitu juga pada itu Nur Muhammad tadi. Karena Nur Muhammad itu tidak lepas daripada sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah pian
yang mana yang pian cepat lejatnya. Kalaunya keduanya langsung kada apa-apa, tapi jarang biasanya keduanya itu pian langsung keduanya pian amalkan, terkecuali pian merasakan gerak pian ini adalah gerak yang di dalam gerak itu adalah zahir Nur Muhammad. Jadi fana pada afal itu fana pada Nur Muhammad. Itu langsung berarti jalur tauhid dan jalur nur tadi langsung keduanya. Pian rasakan bahwasanya afal ini adalah sifatnya Allah Ta'ala, gerak ini adalah sifatnya Allah Ta'ala, zat ini adalah majar kenyataan Allah Ta'ala, kenyataan ini afal dan sifat ini kada maujud kecuali di situ fana pada Nur Muhammad. Dalam artian gerak dan sifat dan afal dan zat ini tidak maujud kecuali itu adalah yang pian lihat, pian yakini, pian mesrakan bahwasanya itu Nur Muhammad. Maka panalah afal tadi, jalur tauhidnya fana pada Nur Muhammad. Karena apa? Karena seluruh alam ini termasuk diri kita ini adalah kenyataan daripada afal. Kenyataan afal ini fana semuanya itu tidak ada kecuali terbit daripada Nur Muhammad. Pandang saja seluruh alam ini Nur Muhammad. Jadi jalur tauhidnya fana pada Nur Muhammad tadi. Nur Muhammad itu fana pada Nurullah atau kebesarannya Allah Ta'ala. Nah, bila Nur Muhammad itu fana pada Nurullah, pian kada merasakan lagi seluruh alam ini selain daripada Nur Muhammad, dan pian tenggelam di dalam Nur Muhammad itu, tajali lagi, terbulik lagi yang asalnya fana afal tadi, maka kebesaran afal itu nampak pulang di Nur Muhammad tadi. Kenapa? Setiap sesuatunya itu kada bisa lepas daripada afal dan sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian seluruh alam ini kada lepas daripada Nur Muhammad. Sedikit pun kada bisa lepas, termasuk diri kita. Walaupun sedikit, walaupun asap yang dari diri kita dihancurkan, dileburkan, kita ini menjadi debu, menjadi tepung, menjadi angin, tetap diri kita yang menjadi angin itu di situ pasti Nur Muhammad ada. Dan Nur Muhammad itu masih kita panakan, panas sudah tadi jadi debu, jadi tepung, jadi diri kita ini jadi angin, tidak berbentuk lagi. Nur Muhammadnya kada bisa lepas. Nah, itu namanya panak jasad kita ini pada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad kemesraan yang dalamnya jadi debu tadi itu pian rasakan hilang, lenyap. Nah, lenyapnya itu terjadi pulang. Afal tadi terjadi lagi ya di dalam nur tadi itu. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu kemanapun dan dimanapun dan bagaimanapun bentuknya ada bisa lepas daripada Nurullah. Nurullah itulah asrar rahasianya, yaitu sifat dan afalnya, kebesaran afal dan sifatnya. Nah, tenggelam di situ Nur Muhammad tadi fana pada Nurullah, berarti fana pada afal, pada sifat yang hakiki yang sebenarnya. Nah, ini tingkatannya adalah fana ubizat sudah. Nah, itu kalau sudah sampai 3 tingkatan ini, orang itu benar-benar jajab sudah. Laisa kamislihi syai'un. Sudah merasakan laisa kamislihi syai'un. La maujuda bihaqqin illallah. La maujuda bihaqqin illallah. Membaca Al-Quran di HP apa hukumnya? Boleh. Kada baudu bolehlah. Boleh kada baudu. Kada apa-apa. Kalau di HP. Guru kayak apa memadahi bini nang pengarasan? Dipadahi bujur sari. Sabar aja kita lah. Aka guru ulun batakun kunci inti dalam rumah tangga itu apa guru? Sabar. Sabar. Ini pokoknya mamai orang sabar kita. Was malam pian kada menjangarang guru ikut batakun, ampun maaf tolong jelaskan panah ke guru atau bagaimana. Stumat lagi lah Haji Jaidi lah. Mana lagi. Masbuk salat kifayah kayak apa? Seperti biasa kalau ketinggalan 2 takbir tambah 2 takbir. Itu pada kifayah. Ini ulun naikkan satu terakhir lah. Satu terakhir. Nur Khairkan, inilah ulun naikkan. Ini salah satu jalan lah. Pian naiklah Nur Khairkan lah. Pian mudahan pian kawan naik. Karena pian betakun panah pada syekh. Itu jelaskan. Ampun maaf guru jelaskan panah ke guru itu bagaimana. Ini sering ulun jelaskan lah. Karena salah satu cara kita itu mencapai ma'rifah itu yang paling cepat adalah
panah pesyekh. Panah pesyekh. Mana tadi? Siapa tadi? Ulun anak naikkan tadi siapa namanya? Ya satu aja, siapa anak naik? Satu habis ini kita ulun istirahat dulu. Anak memanakkan diri juga. Mil kah? Yang minta kan mil, tapi bertanya soal. Kalau kada ingat tasawuf awal salah guru saja, ada bapak. Tasawuf awal sahkah sembahyangnya terima kasih, sah ada bapak. Sengaja pun meninggalkan tasawuf awal, Pak. Duduknya di Rasul kayak apa guru? Nah ini tuh berhubungan dengan itulah. Nah itu berhubungan kalau apa namanya duduknya di Rasul itu berhubungan dengan panah pada syekh nanti. Enggak. Baturunkah banaikkah guru apanya itu? Ada baturun banaik. Pokoknya bila taraki terus dia taraki sampai habis tarakinya. Tinggi. Pokoknya sampai pian kada tahan lagi bila taraki aja sampai kada tahan. Bila hilang berarti tanajul tuh. Nah, guru kalau kada ingat syahadat panah ke guru bagaimana? Ya. Sebenarnya panah pada guru inilah ulun sering menjelaskan. Itu sering ulun menjelaskan. Yang sering banget yang ulun menjelaskan. Panah pada guru itu sebenarnya mengikuti perguruan dulu satu. Yang kedua mahabbah. Makanya ulun sering menjelaskan orang yang panah pada syekh ini kebiasaannya yang banyak adalah khadamnya, pembantunya. Satu. Yang kedua adalah orang pencintanya. Pencintanya itu kan menuruti perilaku gurunya, wiritan gurunya itu diturutinya, diikutinya. Guru wiritan gurunya diikutinya, gaya gurunya. Nanti suatu saat dia itu akan panah, kada merasa dirinya yang bergerak, tidak merasa dirinya yang beribadah, tidak merasa dirinya yang menyampaikan menyampaikan ilmu, tetapi perasaan yang keluar itu adalah suara gurunya. Walaupun dia orang lain mendengar suara dia, tetapi dia merasakan itu suara gurunya. Dia bergerak, rasa gerak gurunya. Dia duduk, rasa gerak gurunya. Nah ini panah pada syekh namanya. Berarti seluruh ilmu sir daripada gurunya itu sudah masuk pada dia. Itulah panah pada syekh. Panah pada syekh ini dua modalnya. Satu, berkhidmah. Jadi berkhidmah ini walaupun dia berkhidmah tetapi tidak cinta dengan gurunya, tidak husnujan dengan gurunya, tidak bisa panah pada syekh. Durhakanya, kalau durhaka tidak bisa panah pada syekh. Sir daripada ilmunya kada mau masuk. Yang kedua cinta dengan gurunya. Cinta orang ini, tidak berkhidmah tapi cinta. Itu sirnya nanti akan masuk. Sirnya akan masuk dengan sebab kecintaannya tadi. Bila cinta kada mau husnujan. Jadi pian pilih mana? Berkhidmah dapat berkat, cinta nanti dapat karamat, dapat sir ilmu. Nah, tapi kalau cinta saja, cinta berarti dia dapat sir daripada ilmu. Jadi kalau orang itu berkhidmah dan cinta, ini orang itu berberkat dan berkaramat, mendapatkan berkat dan karamat. Kalau cinta saja dengan guru, itu dia dapat sirnya, dapat sir ilmunya. Nah itu panah pada syekh nanti didapatnya sewaktu-waktu. Jajab dia, tidak merasa dirinya. Keduanya ini bisa jajab. Jajab tidak merasa dirinya tetapi merasa gurunya nanti. Itu pasti. Waalaikumsalam itu. Nah itu panah. Berdauslah. Panah pada sisi banyak-banyak ulun menjelaskan itulah sebenarnya. 5 menit. Nggih. Sampai jam berapa tadi ulun live lah? Lihat dulu. Salah. Yang belum follow aja. Kalau kurang jelas nanti lihat aja. Itulah di YouTube ulun lah. Di YouTube MT Nur Mustafa. Kalau pengajian kan misalnya di YouTube. Nah, ulun andak di YouTube. Ini nanti ulun andak di YouTube karena ada yang ulun yang sirnya bagus itu nanti ulun andak akan di YouTube. Insya Allah. Nah sampai sini dulu lah. Ada anak naik dulu. Kalau ada naik betakun silahkan minta. Stumat ya.
Ini soalnya ini sejam setengah dah ulun. Sebenarnya semakin malam ini semakin asik sebenarnya. Semakin nyaman, semakin asik, semakin syahdu. Kalau malam. Masya Allah bukan pian luar biasa. Amin. Minta maaf, minta ridha, minta halal seberatan. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan rahmat berkat oleh Allah Ta'ala. Cepat dibukakan futuhat oleh Allah Ta'ala. Dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih orang Tanjung yang mengirimi ulun cincin 2 biji dengan sertifikatnya. Mudah-mudahan sidin banyak dapat rezeki yang berkah. Terima kasih cincinnya diberi ulun. Tadi datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang memberi ulun gift, memberi ulun macam-macam. Ini terima kasih banyak ulun seberatan dengan pian. Semoga yang diberikan itu dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita, mujakarah kita ini senantiasa diridai oleh Allah Taala, di dalam rahmatnya Allah Taala, di dalam lindungannya Allah Taala, di dalam ma'unahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biniyatil qubul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rusul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم.